perkampungan Bani Sa'ad dan pembelahan dada Nabi. Nabi telah lahir, namanya Muhammad. Ibunya Aminah, ayahnya Abdullah. Kejadian luar biasa ketika kelahirannya telah terjadi. Runtuhnya Kisra, padamnya api Majusi, surutnya air danau, tenggelamnya semenanjung. Dan peristiwa luar biasa terus berlangsung. Peristiwa kelahiran Nabi sampai kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Kebiasaan orang Arab, jika seseorang lahir, dicarikan ibu susu untuknya. Abdul Muthalib bergegas mencari perempuan-perempuan yang dapat menyusui Rasulullah. Perempuan pertama yang menyusui Nabi adalah Suwaibah. Perempuan ini juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian dia menyusui Abu Salamah. Abdul Muthalib mencari perempuan yang dapat menyusui Rasulullah. Dia akhirnya bertemu dengan perempuan Halimah bin Abu Zu'aib. Suaminya bernama Haris bin Abdul Uzza. Halimah dan Haris bersama-sama membesarkan Nabi. Melalui hari-harinya, Halimah dan suaminya merasakan kejadian luar biasa. Suaminya Haris berujar, "Demi Allah Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang berkah. Anak ini Muhammad." Halimah pun mengabarkan, "Demi Allah suamiku, aku pun berharap demikian." Halimah melanjutkan penuturannya. Ia menceritakan ada keberkahan di hari-hari mereka. Suatu hari, Halimah beserta suaminya, tentu juga bersama dengan Muhammad, Nabi kita, pergi menunggangi keledai. Kami letakkan di punggung keledai. Demi Allah, inilah perjalanan yang jauh. Tentulah keledai-keledai itu akan sanggup membawa beban. Tapi ini begitu luar biasa. Keledai-keledai kelihatannya semakin perkasa. Sehingga rekan Halimah berkata, "Wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau ini. Bukankah ini keledai yang kemarin yang engkau juga beri beban?" Halimah menjawab, "Demi Allah, begitulah. Inilah keledai yang kemarin juga." "Wahai Halimah, demi Allah, keledaimu semakin perkasa." Begitulah pendapat yang lain. Perasaan yang sama dirasakan oleh Halimah, bahwa keledainya semakin kuat, semakin perkasa, semakin penuh berkah. Hari-hari terus berlalu. Halimah sampai di kampung Bani Sa'ad. Di tempat tinggalnya, dia tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang dimilikinya kecuali tumbuh subur tanam-tanaman di atasnya. Domba-domba Halimah menyongsong kedatangannya dalam keadaan kenyang. Perut terisi, air susunya melimpah, sehingga Halimah senantiasa bisa untuk memerah dan meminumnya. Sementara yang lainnya, hewan-hewan yang ada cenderung tak mengeluarkan air setetes pun. Air susunya juga tidak ada. Sehingga mereka berkata kepada gembalanya, "Wahai gembalaku, celakalah kalian ini. Lepaskanlah hewan gembala kalian seperti gembalanya putri Abu Zu'aib." Tapi domba-domba mereka pulang ke rumah tetap keadaan lapar. Tak setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-domba Halimah pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh terisi. Halimah beserta keluarganya senantiasa mendapatkan berkah, kebaikan dari Allah. Selama 2 tahun menyusui anak senantiasa ada. Lalu Halimah pun menyapihnya. Muhammad kecil tumbuh dengan baik, seperti bayi-bayi yang lainnya. Bahkan sebelum usia 2 tahun, dia sudah tumbuh besar. Kemudian
membawa kembali kepada ibunya. Meskipun ia sangat berharap agar Nabi Muhammad tetap bersamanya. Ia ingin merasakan berkah senantiasa. Kemudian dia menyampaikan niat kepada ibunya. Wahai ibunda Muhammad, andaikan saja engkau sudi, biarlah ia bersama kami saja. Kami khawatir dia terserang penyakit di Mekah. Begitulah rayu Halimah. Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersamanya. Begitulah Rasulullah SAW di tengah-tengah Bani Sa'ad sampai dia berumur 4 atau 5 tahun. Dan terjadilah peristiwa pembelahan dada beliau. Sewaktu-waktu Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Saat itu beliau sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Malaikat Jibril memegang Muhammad SAW, menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah sebagian dari setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom yang terbuat dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian menata dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" Mereka pun datang menghampiri Muhammad yang wajahnya semakin berseri.